Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tips belajar, yaitu teknik dalam mencatat. Nah, teknik-teknik yang akan dipelajari itu ada 5. Yang pertama yaitu metode Cornell. Nah, yang kedua, metode mapping atau pemetaan. Yang ketiga, metode outlining atau garis besar. Yang keempat, metode charting atau bagan. Yang kelima, metode sentence atau kalimat. Nah, ya, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Cornell. Nah, metode ini dapat membantu mengorganisasikan catatan-catatan menjadi ringkasan yang mudah dipahami. Metode Cornell efektif karena poin-poin utama, penjelasan, kemudian isyarat-isyarat catatan dan ringkasan semuanya ditulis dalam satu tempat. Kelebihan dari metode Cornell yaitu mudah direview atau dibaca lagi. Nah, artinya catatan tersusun dengan rapi, terangkum, dan mudah untuk dibaca ulang. Kemudian dapat mengetahui poin-poin penting dan konsepnya. Bagaimana sih bentuk dari metode Cornell itu? Jadi metode ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama cues, yang kedua notes, dan yang ketiga summary. Nah, coba perhatikan di gambar. Bagian notes digunakan untuk mencatat selama di kelas, artinya berisi poin-poin utama dan penjelasan. Kemudian bagian cues digunakan untuk mereview catatan setelah kelas. Tulis hal-hal yang perlu diingat dan penting pada tiap poin. Kemudian kosakata yang baru, dan juga pertanyaan yang mungkin dari materi. Kemudian di bagian ketiga ada summary, digunakan untuk menulis ringkasan pelajaran, juga meng-highlight atau menyorot poin-poin utama. Masuk ke metode kedua, yaitu metode mapping. Metode ini adalah teknik mencatat yang menekankan pada visual. Nah, teknik ini berguna ketika belajar mengenai hubungan antar topik. Kelebihan dari metode mapping yaitu cocok untuk tipe pembelajar visual. Nah, teknik ini berguna untuk belajar dengan tipe visual yang kesulitan belajar dari catatan. Artinya catatan yang biasa gitu. Kemudian membantu mengingat dan menghubungkan antar topik. Membantu untuk mengingat materi pelajaran. Kemudian menghubungkan hubungan antar topik. Nah, bagaimana sih bentuknya? Bisa dilihat di gambar pada bagian kiri. Jadi, suatu halaman disusun berdasarkan topik atau topik utama. Nah, topik utama itu bercabang menjadi subtopik dengan informasi di bawahnya yang terperinci. Nah, saat berlangsungnya kelas, mulailah mapping dengan suatu topik utama. Kemudian buat cabang dari topik tersebut. Lalu buatlah catatan atau tulis catatan yang penting di bawah setiap subtopik. Kemudian lanjutkan polanya. Kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode outlining. Nah, metode ini adalah teknik mencatat yang menggunakan headings dan bullet points untuk mengorganisasi suatu topik. Metode ini sangat berguna saat belajar suatu topik yang di dalamnya terdapat banyak penjelasan. Kelebihan dari metode ini, yang pertama catatan jadi rapi, kemudian mudah untuk digunakan, dan yang ketiga, poin-poin menjadi pertanyaan, artinya sangat mudah untuk mengubah poin-poin materi menjadi suatu pertanyaan. Nah, gimana sih bentuknya? Bisa dilihat di bagian gambar pada sebelah kiri. Jadi setiap bagian dimulai dengan judul topik utama. Kemudian setiap fakta subtopik dan penjelasannya ditulis di bawah judul tersebut. Selama di kelas, mulailah mencatat dengan ballpoint dan tulislah topik utama.
Letakkan subtopik pertama di bawah judul topik dan buatlah agak menjorok ke kanan. Kemudian buat penjelasan atau detail di bawah judul subtopik dan juga buat agak menjorok ke kanan. Metode keempat yaitu metode charting. Metode ini adalah teknik pencatatan dengan menggunakan kolom untuk menyusun informasi. Metode ini berguna untuk belajar yang memuat banyak fakta atau hubungan antar topik. Kelebihan dari metode charting yang pertama mudah direview. Informasi terorganisasi dengan baik, sehingga mudah untuk direview atau dilihat ulang. Yang kedua adalah menyorot atau highlight informasi penting. Jadi informasi yang penting dalam setiap topik dapat mudah untuk disorot. Jadi seperti itu bentuknya, bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Suatu halaman dibagi menjadi beberapa kolom, kemudian diberi label berdasarkan suatu kategori. Nah, rincian di setiap kategori diisi pada baris yang berada di bawahnya. Jadi ketika informasi tentang suatu kategori disebutkan, tuliskan di bawahnya. Dan ketika melanjutkan ke topik berikutnya, pindah ke baris bawahnya dan dimulai seperti sebelumnya. Metode terakhir yaitu metode sentence. Metode ini adalah teknik mencatat yang hanya menuliskan setiap topik sebagai kalimat catatan. Metode ini cocok digunakan saat pembelajaran yang cepat, di mana banyak informasi sedang dibahas. Kelebihan dari metode sentence yang pertama, pilih informasi. Mencatat poin-poin utama dapat membantu menentukan informasi mana yang penting dan yang tidak. Kemudian kedua, memuat banyak informasi. Catatan yang dibuat dapat mencakup banyak detail dan informasi dengan cepat. Kemudian sederhana. Catatan yang sederhana untuk belajar dan untuk mereview ulang. Bagaimana sih bentuknya? Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Jadi setiap baris pada halaman adalah topik baru atau yang terpisah. Untuk mengatur catatan, dapat menggunakan judul untuk setiap topik utama. Jadi tulislah informasi penting yang disampaikan oleh guru. Nah, ini bisa dalam bentuk kalimat ataupun poin. Mulai kalimat baru atau poin baru untuk setiap rinciannya. Kemudian gunakan judul untuk mengorganisasikan poin-poin berdasarkan topik utama. Terima kasih.